lanjutkan lagi. Kita sudah sampai di soal nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4, yang bagian C itu menghitung besar energi yang tersimpan pada setiap kapasitor. Gitu. Jadi kita menghitung energi yang tersimpan untuk kapasitor C1 dan juga energi yang tersimpan pada kapasitor C2. Gitu. Oke, sebentar. Nah, di sini ya, berarti kita masukkan apa namanya nilainya. Kita sudah tadi menghitung yang energi yang tersimpan pada kapasitor C2. Berarti di sini muatan C2-nya muatan pada kapasitor C2 itu sama ya, 144. Nah, 144 mikrocoulomb kuadrat. Nah, kemudian dibagi dengan kapasitor dari C2. Berapa? Dari soal tadi diketahui 36 ya, 36 mikrofarad. Oke. Nah, sama dengan, oh ya, nanti dicari ya, dicari berapa nilainya. Gitu. Kalian cari nomor bagian C ini, dihitung. Oke, nanti nah, satuannya dalam joule ya, energi. Energi satuannya dalam joule. Oke, kalian coba hitung ya, yang ini. Dalam satuan joule, dan ini juga dalam satuan joule. Gitu. Yang bagian D, coba kita lihat, ada nggak bagian D? Oh ya, buktikan, yang bagian D itu buktikan penjumlahan dua energi dari setiap kapasitor itu bernilai sama dengan energi kapasitor ekuivalennya. Nah, maksudnya apa yang bagian D ini? Tadi kan kita sudah menghitung ya, yang bagian B itu kan besar energi yang tersimpan pada ekivalen kapasitornya. Yang bagian B tadi ini ya, energi yang tersimpan pada rangkaian ekivalennya. Nah, untuk yang bagian C, itu kita ngitung masing-masing energi yang tersimpan pada kapasitor C1 dan kapasitor C2, yaitu U1 dan U2. Nah, untuk yang bagian B, kita mau buktikan apabila penjumlahan energi yang tersimpan pada kapasitor 1 dan energi yang tersimpan pada kapasitor C2 apakah sama nilainya dengan energi yang tersimpan untuk ekuivalennya. Gitu. Jadi di sini yang bagian D ya, yang bagian D itu U1 ditambah U2 itu berapa? Tadi ya, makanya dihitung dulu yang bagian C. Berapa sih nilai dari ini? Nah, ini ya berapa U1 dan U2-nya. Dihitung, nilainya berapa. Kalau sudah, nanti ke bagian yang D. Yang bagian D, ini, dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya apakah sama atau enggak dengan yang bagian B. Gitu ya. U1 ditambah 2 sama dengan ya, apakah sama dengan energi yang tersimpan ekuivalen. Gitu. Ini dihitung gitu ya. Nih, saya kasih clue. Ini hasilnya sama ya.
ketika dijumlahkan ini nantinya hasilnya sama dengan energi yang tersimpan pada ekivalen. Gitu. Jadi coba kalian hitung, kalau memangnya sama ketika dijumlahkan, berarti perhitungan kalian sudah benar. Gitu. Oke, jadi saya kasih clue. Untuk yang bagian D itu sama. Untuk energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor jika dijumlahkan. Itu sama nilainya pada energi yang tersimpan dari ekivalen kapasitornya. Gitu. Nah, ini untuk soal nomor 4. Bisa mengikuti untuk pembahasan dari soal nomor 4. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan untuk soal nomor 4. Kalau ada yang belum paham. Nah, oke, saya ganti pertanyaannya. Apakah bisa dipahami untuk pembahasan dari soal nomor 4? Bisa nggak? Bisa, Kak. Yang baik bisa. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Yang jawab baru 1 orang. Apakah 1 orang ini mewakili dari seluruh mahasiswa TPB 2? Sama rata semua bisa? Gimana? Oke, bisa ya. Berarti saya anggap bisa nih kalau nggak ada yang nanya. Oke, masih bisa. Saya rasa emang nggak begitu sulit sih nomor 4. Karena di sini rangkaiannya seri dan kapasitornya juga cuma 2 gitu. Jadi bisa lah mengikuti. Kalau nomor 2 dan 3 tadi bisa mengerjakannya, sudah pasti nomor 4 ini juga bisa. Gitu. Oke, kita coba lanjut. Kalau gitu ke soal nomor 5 ya. Nah, nomor 5. Soal nomor 5 itu kita memahami hubungan dielektrik dan hukum Gauss gitu ya, capaiannya. Nah, ini agak lebih beda sedikit dengan soal nomor 1 sampai nomor 4 gitu. Oke, kita lihat soal nomor 5. 2 buah pelat gitu ya, sejajar dengan luasnya itu 100 cm kuadrat diberi muatan yang besarnya sama, yaitu 8,9 kali 10 pangkat minus 7 Coulomb. Nah, medan listrik di dalam bahan dielektrik yang mengisi ruang antar pelat adalah 1,4 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Nah, hitung konstanta dielektrik bahan. Gitu. Oke, di sini coba kita tuliskan ya, diketahui dari soalnya. Diketahui luasnya itu sama dengan 100 cm kuadrat. Kemudian muatannya ya, itu sebesar 8,9 kali 10 pangkat minus 7 Coulomb. Dan apa nih? Medan listriknya ya, medan listriknya 1,4 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Yang ditanyakan adalah konstanta
konstanta dielektrik bahannya atau kappa gitu. Nah, di sini kita perhatikan ya untuk penyelesaian dari soal nomor 5 gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, diperhatikan di sini. Kita akan menerapkan hitung Gauss untuk menghitung medan listriknya. Jadi materi yang sudah kita pelajari jangan dilupakan gitu ya, jangan mudah move on. Jadi masih terus kita pakai untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu. Jadi saling berhubungan gitu ya. Nah, di sini persamaan hukum Gauss kan integral tertutup E dot dA ya, sama dengan muatan dibagi epsilon 0. Itu berarti di sini epsilon 0-nya kita pindah ruas, jadi epsilon 0 dikali medan listrik dikali luas sama dengan muatannya. Nah, sehingga medan listrik di sini sama dengan muatan dibagi epsilon 0 dikali luasnya. Ini luas. Nah, ini tuh medan listrik ketika kapasitor itu belum dikasih bahan dielektrik, gitu ya. Oke, ini medan listrik ketika kalau soal nomor 5-nya apa? Plat ya, platnya itu belum dikasih bahan dielektrik atau medan listrik awalnya lah. Nah, gimana kalau misalnya plat itu dikasih bahan dielektrik? Itu kan ada efek tuh dari bahan dielektriknya atau kapanya. Nah, sekarang medan listriknya itu menjadi medan listriknya ya ketika plat itu dikasih bahan dielektrik. Berarti di sini medan listrik awalnya 0 ketika belum dikasih bahan dielektrik dibagi dengan kapanya. Oke, kita masukkan medan listrik ketika ketika plat itu belum dikasih bahan dielektrik, yaitu muatan dibagi epsilon 0 dikali luasnya. Oke, dikali seper kappa. Gitu. Berarti di sini medan listriknya ya, ketika sudah dikasih sudah ketika platnya ya dikasih bahan dielektrik atau ada efek bahan dielektriknya, sehingga medan listriknya itu sama dengan muatan dibagi kappa atau konstanta dielektrik dikali epsilon 0 dikali luasnya gitu. Sehingga nilai konstanta bahan dielektrik di sini dari persamaan itu ya, kappa sama dengan muatan dibagi medan listrik dikali epsilon 0 dikali luasnya. Gitu. Nah, ini persamaan ini dari mana? Dari sini ya, yang sudah kita uraikan. Gitu. Saya bisa aja cuma ngasih, udah kalian terima aja persamaannya ini. Gitu. Cuman biar apa ya, supaya tidak penasaran ini dari mana gitu ya. Dari dari hukum Gauss, penerapan hukum Gauss. Gitu. Ya, berarti di sini kita masukkan muatannya itu 8,9 kali 10 pangkat minus 7 coulomb dibagi dengan medan listriknya itu kan 1,4 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Kemudian di sini epsilon 0 ya, konstanta. Epsilon 0 itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke, dikali dengan luasnya itu 100 ya. Kan tadi 100 cm kuadrat. Harus kita ubah jadi meter kuadrat. Jadi 100 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Karena lihat di sini, komponen medan listrik, komponen dari epsilon 0 itu kan ada satuannya meter gitu. Jadi kita harus setarakan dulu ke satuan meter biar setara satuan. Oke, sehingga kita dapatkan nanti kapanya itu sebesar 7,2 atau nilai konstanta dielektriknya 7,2. Ini. Oke, ini untuk soal nomor 5. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 5. Gimana? Saya ganti pertanyaannya berarti apakah bisa untuk soal nomor 5? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Nah, lumayan apa? Lumayan susah apa lumayan paham? Lumayan susah. Di bagian mana susahnya? Di bagian mana? Coba. Ini ya. Oke. Ini kita tahunya gimana kalau kita harus pakai hukum Gauss atau pakai hukum yang biasa? Oh, oke. Jadi di sini karena
di soal nomor 5 ini udah bilang ya, memahami hubungan dielektrik dan hukum Gauss gitu. Jadi kita mau menggunakan hukum apa ini? Mencari medan listriknya itu menggunakan hukum Gauss. Sebenarnya kita mau menguraikan medan listriknya ini kan karena medan listriknya itu, kita mau uraikan dulu ya medan listriknya. Maksudnya kalau saya, ini sebenarnya kalian cuman aplikasiin persamaan ini gitu ya, yang saya kotakin merah gitu. Nah kalau cuman saya kasih, oh nomor 5 menggunakan persamaan ini gitu. Jadi ya udah kalian cuma terima aja gitu ya persamaan ini. Ya emang pakai persamaan ini. Nah persamaan itu dari mana asalnya? Asalnya ya pertama kita menerapkan hukum Gauss ya. Ingat tadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya yang saya sudah kasih tahu ya. Tujuan dari kita menggunakan hukum Gauss atau penerapan kita dari hukum Gauss itu untuk menghitung apa? Menghitung medan listrik gitu. Jadi di sini untuk memudahkan kita menghitung medan listrik itu menggunakan hukum Gauss. Jadi kita mau turunin dulu nih medan listrik ini, persamaan medan listriknya. Dengan apa? Dengan hukum Gauss ya. Karena kan sudah saya sampaikan, yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya, tujuan dari menghitung hukum Gauss atau menggunakan persamaan hukum Gauss yaitu untuk menghitung medan listrik. Gitu. Nah gitu ya. Jadi medan listriknya di sini kita menggunakan hukum Gauss, ya, yaitu muatan dibagi epsilon 0 dikali luasnya. Nah karena di sini platnya itu dikasih bahan dielektrik, berarti medan listriknya sama dengan medan listrik awal ketika platnya itu belum dikasih bahan dielektrik dibagi dengan konstanta dielektriknya. Gitu. Oke, di sini medan listrik awalnya ya ketika ketika plat itu belum dikasih bahan dielektrik yaitu muatan dibagi epsilon 0 dikali luasnya. Gitu. Nah, di sini udah, ini saya tulis di sini ya. Oke, kita kalikan silang, sehingga kita bisa nyari kapanya atau konstanta dielektriknya. Yaitu sama dengan muatan dibagi medan listrik dikali epsilon 0 dikali luas. Gitu. Oke, gimana kira-kira? Bisa dipahami nggak? Berarti Kak, kita mencari medan listriknya dulu baru bisa ketemu yang lain kayak. Iya, maksud saya karena medan listriknya itu juga udah diketahui ya ada nilainya, jadi bisa langsung aja sih sebenarnya medan listriknya kan nilainya 1,4 kali 10 pangkat 6. Maksudnya persamaan ini tuh dari mana? Diuraikan dulu nih dari hukum Gauss gitu. Ketika belum dikasih bahan dielektrik, nah ketika dikasih bahan dielektrik persamaannya ini gitu. Nah ini. Oke, itu kayak Agak pusing juga. oke, jadi nggak apa-apa ya dipahami lagi, dipelajari lagi. Karena kalau saya ya kalau belajar cuman dikasih tahu oh ini nomor 5 persamanya ini udah gitu. Jadi kayak persamaan ini dari mana gitu loh. Kan harus tahu dulu ya persamaan ini diturunin dari mana sih gitu. Sebenarnya untuk soal nomor 5 ya ini persamanya. Jadi saya apa ya tipikal yang kalau belajar itu nggak bisa gitu. Cuman menerima persamaan ini. Udah gitu ya persamaan ini. Nah ini harus kita uraikan dulu, tahu dulu nih di mana sih ini diturunkan itu dari mana gitu. Asalnya dari mana sehingga kita bisa dapat persamaan ini gitu. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan ya belajarnya gitu. Oke. Next. Ini udah selesai ya. Nah, udah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 1 sampai nomor 5 sebelum kita akhiri kelasnya. Udah jam 11.46 ternyata. Kalian ada kelas lagi kan jam 1. Oke, sambil menunggu, siapa tahu ada yang bertanya, kita dokumentasi dulu ya. Silakan.
Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Yuk kita dokumentasi. Nah, yang lain dinyalakan dulu kameranya. Ini saya panggil ya yang belum menyalakan kamera. Masih ada di sana ya orangnya. Dea Amelia. Terus Tias Dia Dayani. nggak ada sinyal, Bu. Oh, nggak ada. Coba yang terkendala sinyal atau terkendala kamera. KD-nya apa? Ya, yang terkendala kamera sinyal, coba chat di kolom chatnya. Ami, Asyafiq, Rizky, Nabila Putri, Rizka Salsabila, Aulia Rahma, Happy Syahrul, Arif Arafi ya, Eka Yulianti, Raib Muhammad Naufal, Rosa. Ini ada 3 slide ya, jadi siap-siap semuanya. Karena kan kalian nggak tahu ada di slide keberapa, siap aja semuanya. Jadi kita mulai dari slide yang pertama. Bentar. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Bentar. Berarti sekali lagi untuk slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Bentar. Lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang terakhir, yang ketiga. Siap-siap. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Nih. Ya baik, sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Saya jangan keluar dulu, saya kirim dulu absen. Jadi saya kirim absennya dulu ya. Nah, ini absennya ada di kolom komentar, silahkan diisi. Nggak usah di-share di grup ya, bagi yang hadir di kelas di Zoom meeting hari ini. Gitu. Diisi nama lengkapnya, sesuai yang ada di siakat, kemudian NIM-nya, pertemuan keberapa, kesan dan pesan di pertemuan keempat ini menurut kalian, apa yang kalian rasain, diisi aja. Gitu. Jangan nggak diisi ya, jangan nggak diisi. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Atau cukup?
Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri. Oh ya, jangan lupa kalian ikut bengkel fisika ya. Itu dibuka setiap hari dari hari Senin sampai Jumat, dari pukul 8 sampai 5 sore. Kalian bisanya di jam berapa. Jadi dikejar supaya materi fisikanya gitu dengan ikut bengkel fisika gitu. Nanti silahkan datang gitu ya. Oke, kita akhiri dulu untuk pertemuan tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.